Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Nugraha, NIM 2001010140, Prodi Manajemen, mata pelajaran Matematika, Ekonomi dan Bisnis, dosen pengajar M. Effendi, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum permintaan, penawaran, dan studi kasus. Pertama-tama saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Dalam hukum permintaan dijelaskan hubungan antara pemerintah suatu barang dengan tingkatan harganya. Hukum permintaan mengatakan semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 studi kasus. 1. Dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut akan diminta. Sebaliknya, mengapa pada saat hari raya harga-harga barang semakin naik tetapi permintaan juga semakin bertambah? Jelaskan mengapa. Baiklah, saya akan menjelaskan. Salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply dan demand. Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga suatu barang sebagai besar diakibatkan oleh kelengkapan barang itu sendiri. Tetapi kalau kita mengaitkan saat hari lebaran, justru harga-harga barang itu semakin meningkat dan jumlah permintaan semakin melonjak tinggi, tetapi tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, pendapatan, dan semakin meningkatnya pendapatan seorang maka permintaan suatu barang akan cenderung meningkat dan kebutuhan yang dibutuhkan semakin meningkat pula. B. Selera di dalam dunia ekonomi yang membuat permintaan barang semakin tinggi dan meningkat adalah dipengaruhi oleh selera masyarakat itu sendiri. Walaupun secara finansial atau dengan harga tinggi, tetapi tidak menjadi masalah bagi masyarakat untuk membeli barang yang mereka inginkan. Contohnya saat hari raya lebaran, permintaan akan pakaian semakin meningkat. C. Kebutuhan. Bila kebutuhan konsumen akan barang atau jasa bersifat mendesak, maka permintaan suatu barang semakin meningkat. Contoh, saat awal semester, kita ketahui pada saat tahun ajaran baru, harga alat tulis, buku, dan lain-lain semakin naik. Tetapi permintaan alat tulis, buku semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen yang mendesak, diharuskan dibeli oleh konsumen itu sendiri. D. Promosi. Bila promosi suatu barang dilakukan secara gencar, maka pemerintahan suatu barang akan semakin meningkat. Jadi kesimpulannya, permintaan suatu barang akan selalu berubah-ubah, kadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi pendapatan, selera, kebutuhan, dan promosi.
Baiklah, studi kasus yang nomor 2. Soalnya, sebutkan momen-momen atau peristiwa-peristiwa di sekitarmu yang tidak sesuai atau tidak mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Saat hari raya, adanya pasar malam tradisional, saat adanya upacara adat, saat adanya hajatan berlangsung, dan lain-lain. Itu menurut saya. Nomor 3, apakah dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran? Jawabannya, adanya kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap hukum permintaan atau penawaran karena setiap kegiatan ekonomi sekarang berkaitan erat dengan teknologi. Misalnya dalam hal pemesanan barang dapat mempercepat proses pemasaran karena adanya internet. Dengan teknologi maka dapat mendistribusikan barang dengan cepat, mengontrol bagaimana proses pendistribusian berlangsung. Selain itu, barang yang dipesan dengan mendesak pun dapat teratasi dengan adanya teknologi, komputer atau internet. Namun juga sebaliknya teknologi dapat memberikan dampak negatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu timbulnya keinginan rumah tangga konsumen yang tidak mempunyai batas untuk memperoleh barang yang diinginkan. Jadi teknologi dapat membuat keharmonisan rumah tangga pudar. Contoh, pendapatan sama dengan tuntutan tidak seimbang, yang artinya daripada tingkat dan pengeluaran yang tinggi, sehingga hal ini dapat menyebabkan timbul masalah dalam ekonomi keluarga konsumen. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Kepada Allah saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.